Pemirsa, kembali lagi saya berada di kelompok Taruna Tani One Heart pemuda milenial. Ya, kurang lebih seperti itu, yang berada di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tidak saya sendiri, tetapi ditemani oleh Bapak Kepala Desa yang ganteng. Ya. Selamat sore Pak Desa. Selamat sore. Ya, di sebelah kanan saya ada ketua kelompok. Siap. Sebentar akan memperkenalkan. Dan di bagian ujung juga ada anggota-anggota dari kelompok Taruna Tani One Heart. Taruna Tani One Heart. Silahkan Pak memperkenalkan nama dan menjawab apa yang telah tadi saya tanyakan. Ini kita bercerita dari awal dulu ya. Yes. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arlot Sanam. Saya menjadi petani itu dari tahun 2019. Jadi saya kuliah di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Wisudanya di tahun 2019. Kemudian saya pulang ke sini, datang di Olmasi, saya menjadi inseminator sapi, ternak sapi. Tapi di tahun 2020 saya berhenti di bulan Maret. Saya berhenti karena memang untuk menjadi inseminator ternak sapi kita harus bernaungan di bawah dinas peternakan kabupaten. Sedangkan saya ke sana untuk mengajukan lamaran, tapi mereka minta untuk saya di bagian ketik-ketik. Oh, tentunya saya tidak mau, tidak sesuai dengan bidang. Ya, betul, betul. Kemudian saya berhenti jadi inseminator sapi. Saya buka usaha kecil-kecilan di sini, di kebun ini, di tahun 2020. Setelah itu, tapi kita di NTT di tahun 2020 itu curah hujan itu rendah, sehingga kami punya sumur di sini ini kering. Kering. Tapi sebelum kering itu saya sudah semai anakan pepaya California. Anakan pepaya California saya jualnya ke Pariti dan Atambua. Nah, dari situ saya pakai modal untuk bangun usaha jamur tiram. Jadi dari 2020 ini saya sudah masuk kelompok. Tapi nama kelompok itu kelompok Taleko. Taleko. Jadi itu bergabung dengan orang tua, kelas orang tua. Kemudian saya mulai buka usaha jamur tiram. Buka usaha jamur tiram, tentu banyak pengalaman di jamur tiram, banyak kegagalan, banyak berhasilnya juga. Jadi 2023 saya masuk lagi di kelompok Taruna Tani One Heart. Jadi sebelum itu 2021 kami yang bentuk ini. Kami ada 3 orang. Kami 3 orang ini yang membentuk kelompok Taruna Tani One Heart. Tapi karena saya sudah masuk di Simlutan untuk kelompok Taleko, jadi tidak bisa bergabung. Aturannya satu nama tidak boleh masuk dalam 2 kelompok. Jadi 2023 saya mengundurkan diri dari kelompok Taleko. Saya masuklah di kelompok Taruna Tani One Heart sebagai teman-teman percaya saya untuk sebagai ketua. Dan di tahun 2023 juga kami puji Tuhan dapat bantuan greenhouse, screenhouse, namanya screenhouse. Itu khusus untuk pembibitan tanaman horti. Kami fokusnya di cabai dan bawang. Yang ada di belakangnya? Ya. Itu dari mana? Ini dari Dirjen Tanaman Hortikultura. Provinsi? Langsung dari pusat. Oh, dari pusat. Langsung dari pusat. Awal cerita kami dapat screenhouse ini di tahun 2023 saya ikut TOT di Wonosobo. Saya ikut TOT di Wonosobo, perwakilan NTT. Saya sendiri sebagai petani, saya sendiri yang ke sana. Jadi karena saya sendiri, kami di kelompok kami dapat ini. Dapat berkat ini. Kemudian kami sudah mulai
berjalan di tahun 2024, kami juga sudah bagi anakan cabai secara gratis di kami punya desa. Jadi petani-petani di sini yang mau tanam, siapapun itu, kelompok tani manapun di desa ini, kami kasih gratis. Gratis. Berapa Gratis. banyak kurang lebih? Semampu mereka. Mau tanam berapa ribu di lahan, kami siap kasih. Di desa Kuimasi ini? Khusus di Sakuimasi. Tahun 2024. Kami juga gratis. Kami juga sudah masuk di klasis Patuleu. Itu kami kasih gratis. Pemberdayaan jemaat. Iya. Ada beberapa gereja yang sudah ambil. Berapa banyak untuk klasis itu? Sampai ribuan. Iya, kalau mereka ambil ribuan kami kasih gratis. Gratis. Wow. Kami kasih gratis. Terus. Setelah itu kami 2023 kami direkomendasi oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan sebagai pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya, dan puji Tuhan kami dapat SK dari kementerian. Kelasnya dari beberapa P4S kami kelasnya sudah kelas madya. Teman-teman masih langsung kelas madya dengan segala kekurangan yang kami punya, tapi puji Tuhan kami sudah di kelas madya. Untuk mendapatkan kelas madya tentunya punya syarat dan ketentuan. Proses tidak gampang juga sebenarnya. Tapi kami langsung kelas madya. Wow, berkat sekali. Berkat, ya. Di kelompok kami ini awal bentuk kami punya komitmen bahwa masing-masing anggota itu harus punya kebun, sebagai percontohan di kami punya desa. Oh, jadi dia tidak sentral, tapi dia berpencar. Masing-masing anggota punya kebun tersendiri. Harus punya kebun sendiri-sendiri, wajib. Sehingga kami contoh kalau ada dapat bantuan dari manapun, dari desa, dari dinas manapun yang mau kasih kami lihat ke anggota-anggota. Contoh kayak sekarang kami punya ada anggota yang dapat ternak kambing dari desa Kuimasi. Iya, itu 5 ekor. Biar dia tepat sasaran. Iya, karena dia punya kemampuan untuk beternak, kemudian dia punya pakan, dia punya kandang. Jadi kami kasihnya pada orang yang punya potensi, punya spesifikasi, ya. Jadi nanti kalau kami terus dorong untuk kami punya anggota ini punya P4S. Kami harap, kami punya mimpi bahwa kami punya kelompok ini hanya sebagai wadah, tapi masing-masing itu harus punya P4S di kami punya desa. Karena tentunya dia punya kelas, kemudian dia punya manfaat dari P4S itu sangat banyak. Tidak hanya seperti bertani pada umumnya, tapi kami mau yang lebih wow gitu. Karena kami di dalam itu anggota kelompok itu punya potensi, punya sumber daya manusia, kemudian terlahir dari sarjana-sarjana juga, ada yang sarjana pertanian. Kami harap mereka punya ilmu itu dapat disalurkan, tidak hanya untuk mereka, tapi untuk kami punya desa dan orang lain, begitu. Untuk progres ke depan, khususnya kami yang di sini P4S Basecamp Petani, tentunya kami akan persiapan untuk punya penginapan, karena tahun 2024 ini kami sudah terima anak praktek. Kami sudah terima anak praktek. Kebetulan kemarin kami dapat dari SMKPP itu 6 orang. 6 orang sudah praktek di sini. Pak Desa. Luar biasa sekali ya. Kami memang mendapat beberapa tawaran dari beberapa tempat, dari universitas, sekolah, tapi kami kewalahan di penginapan. Makanya kami target ke depan, kami harus punya penginapan, saung, itu harus ada. Seperti apa penginapan?
sederhana atau ala kadarnya? Paling tidak bisa bernaungan aman dan nyaman. Karena itu mungkin dari dinas terkait bisa mendengar rintihan pergumulan dari teman-teman untuk bisa mengembangkan, memajukan usaha mereka ini. Satu poin selanjutnya. Selama saya jadi ketua Taruna Tani One Heart ini, kami dapat beberapa proyek dari desa. Pertama itu anakan lamtoro dan pupuk, pupuk kandang. Setelah itu kami dapat lagi proyek untuk bokasi. Jadi saya bersyukur juga kami punya pemerintah desa ini punya pola yang bagus sekali, bahwa uang itu tidak keluar tapi berputar di dalam desa. Itu yang kami sangat bersyukur. Jadi uang tidak keluar ya? Tidak keluar. Pak Desa, terima kasih ya, luar biasa. Lanjut. Harapan kami ke depan, kalau semisalnya ada proyek atau apapun, kami yang ada di dalam kelompok Taruna Tani One Heart ini punya SDM, punya potensi. Kami harap itu yang dikembangkan di kami punya. Jadi tidak perlu cari dari luar, tidak perlu ambil dari desa lain, tapi kami yang ada di dalam ini, kami punya minimal menguatkan, ya, menguatkan dulu di wilayah desa Kuimasi. Dan betul. Sudah terbukti ya Pak Desa? Sudah terbukti. Gitu. Pesan dari Kakak Arlot selaku petani milenial untuk anak-anak muda atau untuk generasi-generasi yang akan datang, agar mereka tidak canggung, tidak takut bahwa petani ini sebenarnya menjanjikan gitu. Coba pesan dari Pak Arlot untuk generasi-generasi yang ada di bawah, bahkan generasi-generasi yang seperti Kakak Arlot ya. Ya. Untuk anak muda yang mau terjun di bidang pertanian, itu yang pertama itu perkuatkan mental dulu. Oh, mental. Ya. Karena memang banyak kendala yang kita akan alami. Kemudian jangan berpikir dulu mau memulai itu harus punya modal besar. Tidak harus berpikir tidak harus punya uang yang banyak dulu, tapi apa yang ada dalam kita punya diri itu kita pakai jadikan modal. Salah satunya kita punya otak dan otot. Kita yang sehat itu kita gunakan. Fungsikan. Setelah itu nanti perkuat di relasi. Otak, otot, relasi. Itu ketiga itu yang paling kuat untuk kita membangun usaha. Jadi untuk anak muda di desa Kuimasi, saya harap kita mulai dulu. Jangan berpikir bahwa di desa kita kekurangan air. Contoh di dusun 1 dan dusun 2 itu memang air tidak terlalu banyak. Untuk sumber air tidak terlalu banyak, tapi kita mulai dulu. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan dari kita punya potensi-potensi yang ada di kita pun desa. Banyak hal. Kakak, ya, income seperti apa dan pengembangan berawal dari luas lahan kini sekarang sudah seperti apa? Untuk kami punya lahan, khususnya saya sendiri di sini, lahan yang berawal dari berapa? 25 are, kemudian sekarang saya sewa ada satu lahan di depan itu 60 are. Jadi dia berkembang? Ya, begitu. Itu milik sendiri? Kalau yang individual. Ini punya sendiri, kemudian yang satu itu sewa. Sewa kerjasama dengan teman-teman anggota yang lain? Tidak. Kalau kami memang anggota masing-masing harus punya. Oh, tetap dihandle oleh selaku ketua. Ya, masing-masing harus punya kebun sendiri. Jadi itu harus supaya ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Dia mau rugi ya dia punya rugi sendiri. Begitu. Kami punya pola kerjanya begitu. Jadi tidak punya sentral atau demplot, itu tidak.
kebutuhan-kebutuhan apa lagi yang mau dibutuhkan untuk ke depan demi pengembangan? Jadi teman-teman mungkin dari berbagai pihak bisa masih masuk ke sini dinas-dinas terkait. Untuk kebutuhan urgen. kalau saya pikirnya kami punya anak-anak muda di sini punya potensi. Saya harap dari dinas atau dari yayasan atau dari manapun yang siap untuk yang mau masuk di kami punya desa, kami anak-anak muda di sini siap. Kami siap untuk berkolaborasi. Kami siap untuk berkolaborasi karena kami rasa kami mampu. Ya, terkait dengan kegiatan ini, kami pemerintah desa terus berkomitmen untuk memberdayakan pemuda Karang Taruna Desa Kuimasi. Dan untuk itu kami juga punya 30 are tanah di Desa Kuimasi di kantor desa. Itu kami siap berikan kepada pemuda-pemudi yang mau ingin berusaha, contohnya kelompok tani ini, untuk bisa bekerja di tempat itu, dan kami serahkan untuk bisa bekerja, yang penting untuk mengurangi angka pengangguran dan lain-lain. Terus sebagai dukungan kami pemerintah desa, tahun ini kami sudah buatkan perdes penertiban ternak untuk mendukung petani untuk bagaimana mereka bercocok tanam dan terlindung dari gangguan ternak ataupun gangguan lainnya. Dan 1 Januari 2025 ini sudah berlaku dan untuk menjamin kepada petani untuk dalam berusaha. Itu yang dapat kami sampaikan. Dan terkait dengan usaha, kami terus mendorong masyarakat dan juga petani untuk berusaha, karena BUMDes Desa Kuimasi sudah hidup dan prioritas kedepannya adalah semua hasil dari masyarakat, dari kelompok tani, kami dari BUMDes yang beli, lalu kami yang pasarkan. Sehingga kelompok tani tidak lagi repot untuk mencari pasaran, harus keluarkan biaya personal untuk pemasaran. Tapi tugas BUMDes adalah untuk membeli, mengambil dari hasil dari masyarakat untuk dipasarkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wow, ya sekiranya desa-desa lain bisa melakukan studi banding, bisa melakukan pembelajaran di Desa Kuimasi, sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Desa dan juga Ketua dari kelompok tani ini, perputaran uang itu dia ada di desa tersebut dan menambah income, dan akhirnya ekonomi dari masyarakat terus bertumbuh menuju pada kesejahteraan. Demikian bersama dengan saya Yupiter Lenati. Terima kasih Pak Desa, terima kasih Kak Carlot. Tuhan memberkati dalam tugas dan karya selanjutnya. God bless you.